Karena merasa enak ketika sholat itu menjadi haram. Kok bisa? Ketika kita sudah lama nggak sholat, tidak cepat-cepat bersesuci. Ya, keenakan nggak sholat, akhirnya bablas lupa kalau sholat itu wajib. Semuanya tentang hukum-hukumnya. Ayo saya ingin dengar suara semuanya. Hukum dalam Islam ada 5. Ayo 1, 2, 3, 4, 5. Yakin ya? Itu sudah tahu rincian secara hukum ketika kita tidak mengerjakan, ketika kita meninggalkan, ya kan? Harus tahu semua hukum-hukumnya. Jadi Islam itu ada hukumnya sudah jelas. Hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa semua hukum-hukum di dalam Islam itu jelas. Al-haramu bayyinun wal halalu bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Tapi itu bisa berubah loh. Bisa berubah. Salat 5 waktu hukumnya haram. Paham? Tidak boleh sholat bagi wanita yang menstruasi atau haid yang berhalangan. Makanya tadi saya bilang apa? Bahwa hukum di dalam Islam itu ada 5. Nah, saya tuh kok kalau bilang hukum itu ada 5 kok teringat balonku ada 5. Nah, itu kok teringat itu gitu loh. Sholat pun, sholat wajib di dalam Islam juga ada 5 lagi. Ingat ke balon nanti ya. Lah ketika sholat fardu itu menjadi wajib ya, maka kita tidak boleh meninggal. Kok bisa begitu? Jadi bukan teori. Paham ya semuanya? Kira-kira saya tanya sekarang, sholatnya itu sudah full, penuh atau gimana? Sholatnya sudah lengkap atau gimana ketika kita sudah tidak menstruasi? Gimana? Yang kakak-kakak seniornya, gimana sholatnya? Sudah lengkap ya? Nah, kenapa kok sampai sebegitunya? Karena hukum sholat itu wajib, menjadi haram ketika kita ini lagi menstruasi. Kalau kita haram melakukan, diulang lagi bu, sudah paham kalau sholat itu wajib. Tapi survei membuktikan kenapa banyak yang karena merasa enak ketika sholat itu menjadi haram. Kok bisa? Ketika kita sudah lama nggak sholat, tidak cepat-cepat bersesuci. Ya, keenakan nggak sholat, akhirnya bablas lupa kalau sholat itu wajib bagi wanita yang sudah tidak menstruasi. Ayo gimana itu ya? Kita ngaji fikih tapi tidak paham tentang hukumnya. Paham? Bab taharah ini bab tentang bersesuci, cara bersesucinya. Kenapa ini dipisah? Karena bersesuci antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kenapa saya kok bahas tentang hukum? Sekarang di sini bahas tentang bersesuci.
Bersesuci itu sarana untuk kita melakukan kewajiban seperti sholat, puasa. Masa kita emen lagi puasa? Boleh apa tidak itu hukumnya? Haram. Lah, kalau haram berarti kan berdosa. Kalau berdosa berarti nanti dapat siksa di hari kiamat atau di akhirat. Kenapa saya kok bahas? Lah, ini bahas tentang bersesuci atau nanti cara dasar-dasar kita melakukan puasa atau apa namanya tadi? Sholat. Nah, percuma. Kenapa? Karena kita tidak sadar akan hukumnya melakukan sholat, hukumnya melakukan puasa. Itu hukumnya apa? Hukum melakukan puasa sama sholat itu apa? Wajib. Lah, kita tahu wajib, tapi kita tidak sadar kalau wajib itu berarti harus melakukan. Tapi kenyataannya kita tidak pernah sholat seumpamanya, kita tidak pernah puasa seumpamanya, atau kita pura-pura puasa. Lah itu gimana hukumnya? Nah, perlu paham ya. Jadi masalah ini adalah sebenarnya tanggung jawab kita sendiri yang tahu. Paham? Kalau tidak dari kesadaran kita masing-masing tentang kewajiban-kewajiban sholat atau puasa, maka kita bisa saja sembunyi-sembunyi untuk melanggar kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Ayo, saya ingin mensurvei satu kali lagi. Bagaimana niatnya ketika kita bersuci dari haid? Niatnya bagaimana? Yang keras. Niat kaula mandi raja karena suci dari haid, wajib karena Allah Ta'ala. Yang ini berenam. Gimana? Loh, kok ketawa? Ayo. Apa, Bu? Niat mandi bersesuci dari haid gimana niatnya? Ayo bareng lagi. Niat langsung niatnya bahasa Madura aja. Bahasa Inggris gak apa-apa. Iya. Langsung. Niat kaula mandi raja apa? Saja dari haid wajib karena Allah Ta'ala. Lo usah lanceng, pokok jelas ya. Dia macam mandi biasa nak niat. Mau niat dah mau biasa lo niat. Arabnya to. Pakai bahasa Inggris gak apa-apa. Ayo yang ini berempat. Nawaitu. Kamu udah hafal? Coba. Ini kalau niat sholat subuh itu gimana? Coba saya ingin tahu. Bareng.